Selamat datang sekalian. Di video kali ini kami akan menyampaikan pemaparan materi mengenai salah satu bab di dalam buku An Introduction to Psycholinguistics karya Danny de Steinberg. Untuk pembahasannya sendiri adalah tentang bagaimana anak-anak mempelajari bahasa. Dan kebetulan yang menyusun ini adalah dua mahasiswa UPI dari Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3B bernama Miftah Rizkiawan dengan NIM 22055475 dan saya sendiri Rizky Fauzi 2207660. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Di sini ada proses perkembangan bahasa pada anak-anak. Nomor 1 tertulis bahwa bayi lahir tanpa kemampuan untuk memahami atau mengucapkan kata-kata. Tentu pemaparan dari buku ini sedikit bertentangan dengan teori Chomsky yang mengatakan bahwa manusia lahir dibekali oleh perangkat yang bernama LAD ya, Linguistic Acquisition Device, perangkat pemerolehan bahasa. Sedangkan di dalam buku ini bayi lahir tanpa kemampuan untuk memahami atau mengucapkan kata-kata. Lalu, pada usia 4 tahun, mereka telah mempelajari kosakata dan tata bahasa yang memungkinkan mereka membuat beragam struktur kalimat. Kondisi ini adalah kondisi di mana seorang anak akan memproduksi beribu-ribu kalimat dari beberapa kosakata yang mereka kenali. Sehingga pada akhirnya kemampuan mereka ini membuat iri pembelajar bahasa kedua. Pada contohnya seperti orang Indonesia yang merasa iri terhadap anak usia 5 tahun di Amerika karena mereka ternyata sudah menguasai bahasa Inggris dari sejak kecil gitu. Di sini ada poin-poin tentang proses psikologis bahasa ya. Perlu diketahui bahasa itu melibatkan dua proses psikologis utama. Yang pertama adalah produksi ucapan dan yang kedua adalah pemahaman ucapan. Produksi ucapan adalah proses merangkai kata-kata dari gagasan yang muncul di dalam pikiran. Sedangkan pemahaman ucapan adalah proses penerimaan informasi dari tuturan orang lain. Kita mulai dulu dari produksi ucapan. Di sini bayi mulai mengeluarkan beragam suara sejak lahir, seperti menangis, bersenandung, dan mendengus. Nah, kemudian sekitar bulan ke-7, anak-anak mulai mengembangkan suara tersebut dengan pengulangan suku kata. Contohnya baba dan momo. Nah, baba dan momo ini umumnya gitu berasal dari suku kata yang melibatkan konsonan dan vokal dasar dari suatu kata gitu. Contohnya dari kata papa, mereka akan mengambil dua huruf depannya dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi pada intinya proses ini tuh melibatkan fonem dan pengembangan suara. Seperti yang diketahui, fonem ini mewakili suara ucapan dalam bahasa. Ada beberapa diskontinuitas antara pengocehan dan ucapan yang memiliki jenis suara yang tidak langsung terwujud dalam ucapan yang memiliki arti. Ketika anak mengoceh, terkadang kalimat-kalimat yang dikeluarkan atau kata-kata yang dikeluarkan itu tidak memiliki arti sama sekali gitu. Mereka mengoceh hanya karena ingin dan sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangannya, suara vokalisasi bayi mulai mengikuti dengan karakteristik bahasa ibunya, termasuk kontur intonasi. Contoh dekatnya adalah bahasa Sunda Ciamis. Mereka memang menggunakan bahasa Sunda, tapi mereka memiliki khas kebahasaannya. Ketika mereka bertanya, mereka akan intonasi sebagai berikut. Jika di bahasa Indonesia kamu mau kemana, maka bahasa Sundanya itu anjen bade ka mana.
Akan tetapi, anak-anak Ciamis itu akan refleks berintonasi seperti ini. Anjeun reka mana? Jadi seperti itu. Jika ketika bulan ke-7 bayi mulai mengucapkan pengulangan huruf, pengulangan fonem, maka ketika sekitar usia 1 tahun, mereka akan mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka. Mohon maaf, di sini poin selanjutnya ada sedikit kesalahan. Sebenarnya tulisannya adalah tidak semua kalimat mereka ucapkan secara utuh gitu. Terkadang seorang anak itu akan mengucapkan satu kata saja sebagai perwakilan satu kalimat. Contohnya, ketika seorang anak kecil ingin sebuah boneka yang berada di dalam toko, mereka akan menunjuk boneka tersebut lalu berkata kepada mamanya, "Mah, boneka." Yang itu artinya, jika kalimatnya disempurnakan adalah sebagai, "Mah, aku ingin memiliki boneka tersebut." Atau ketika seorang anak yang sedang tersesat di sebuah keramaian, dia akan selalu teriak "mama", yang artinya jika kalimatnya disempurnakan akan menjadi "aku ingin bertemu kembali dengan mama". Nah, kita beralih pada proses pemahaman bahasa pada bayi. Jika bayi bisa mulai mengucapkan fonem pada usia ke-7 bulan, maka sebenarnya bayi sudah bisa memahami atau mengenali kata-kata sejak usia 6 bulan. Mengapa demikian? Karena pemahaman bahasa itu berkembang lebih cepat daripada produksi bahasa. Karena pemahaman bahasa itu merupakan dasar untuk bayi memproduksi sebuah ucapan. Selanjutnya ada peran lingkungan. Pemahaman terhadap pentingnya bahasa dalam proses pembelajaran anak dapat berevolusi. Pada era 1960-an, pandangan dominan adalah bahasa diperoleh secara misterius tanpa memperhatikan masukan eksperimental. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan dan masukan bahasa yang diterima oleh anak sangat berperan dalam pembelajaran bahasa. Parentis atau baby talk merupakan jenis ucapan khusus yang diberikan kepada anak-anak. Ini cenderung berfokus pada hal-hal di sekitar mereka, menggunakan struktur kalimat yang lebih sederhana, kosakata yang terbatas, intonasi yang dibesar-besarkan, dan pengulangan atau restrukturisasi ucapan. Baby talk adalah bentuk dari parentis yang lebih disederhanakan lagi dengan penggunaan kosakata yang sederhana dan terfokus pada suara-suara yang dilakukan oleh objek atau hewan. Parentis atau baby talk memiliki efek positif pada pembelajaran bahasa anak-anak, terutama pada anak-anak yang sangat muda. Ini menekankan pentingnya interaksi bahasa dengan anak-anak dalam pengembangan bahasa mereka. Selanjutnya ada imitasi dan pembentukan aturan. Imitas dalam pembelajaran bahasa penting untuk pengembangan pengucapan suara dan kata-kata, tetapi tidak berperan dalam pemahaman bahasa. Namun, karena pemahaman ucapan mendahului produksi ucapan, imitasi tidak berperan dalam proses inti pembelajaran, yakni pemahaman. Selain itu, imitasi tidak dapat membentuk kalimat-kalimat karena aturan-aturan abstrak dalam bahasa tidak dapat diimitasi. Mengingat, aturan-aturan tersebut tidak ada dalam dunia fisik. Anak-anak seringkali menghasilkan kata-kata dan kalimat novel yang tidak dapat dijelaskan dengan imitasi. Mereka mengembangkan aturan-aturan dalam pikiran mereka yang digunakan untuk membangun ucapan-ucapan baru. Ini berlaku untuk morfem-morfem seperti bentuk jamak dan bentuk lampau. Anak-anak belajar aturan ini dan dapat mengaplikasikan dalam kasus-kasus baru, walaupun ada kata-kata pengecualian yang tidak mengikuti aturan tersebut. Sebelumnya, koreksi terhadap ucapan anak dianggap penting, namun penelitian menunjukkan bahwa koreksi seringkali tidak efektif. Orang tua cenderung tidak memperhatikan kesalahan tata bahasa dalam ucapan anak-anak mereka, dan lebih sering menghargai hal lain seperti kebenaran, informasi, atau sopan santun. Koreksi yang berbentuk pengulangan ucapan yang benar seringkali tidak dapat membantu anak-anak memahami atau memperbaiki tata bahasa mereka, karena tugas ini sangat berat bagi mereka. Selanjutnya ada pemahaman makna kata.
Dalam mempelajari makna kata, termasuk kata-kata yang kompleks dan abstrak, mereka mengaitkan kata-kata dengan objek-objek fisik dan aktivitas langsung sebelum bergerak ke konsep yang lebih abstrak. Proses ini melibatkan perhatian terhadap situasi-situasi di mana kata diperkenalkan dan menghubunginya dengan perasaan atau pengalaman pribadi. Kemudian, anak harus mengingat kata-kata yang diucapkan oleh orang lain dan menghubungkannya dengan perasaan yang mereka alami sendiri. Ini memungkinkan anak untuk membuat asosiasi antara bentuk suara dan perasaan yang sesuai. Kata-kata yang lebih abstrak memerlukan situasi dan keadaan mental yang khusus agar anak dapat menghubungkannya. Ini memerlukan kemampuan anak untuk membuat inferensi logis dari situasi yang kompleks. Penggunaan bahasa metafora juga dapat membantu anak memahami konsep abstrak dengan mengungkapkan makna tersembunyi dari kata-kata yang sudah akrab. Metafora memperluas pengalaman anak tentang dunia dan membantu mereka menggali makna kata-kata abstrak. Selanjutnya ada perkembangan kemampuan memori dan pemikiran logis. Anak-anak menggunakan daya ingat mereka untuk mengenali kata-kata, menghubungkan bahasa dengan lingkungan dan situasi, serta merancang aturan penggunaan kata-kata tersebut. Tanpa kemampuan memori yang kuat, mereka akan kesulitan memahami aturan sintaksis yang kompleks seperti nagasi. Kemampuan memori juga mendukung pembelajaran kosakata, frasa, dan kalimat. Anak-anak perlu mengingat banyak kata dan pengalaman untuk mengembangkan pemahaman bahasa yang mendalam. Selain kemampuan memori, anak-anak juga menggunakan pemikiran logis seperti induksi dan deduksi saat mereka memahami dan merumuskan tata bahasa serta memahami makna kata dan kalimat. Ini mencerminkan kemampuan anak-anak untuk menghubungkan informasi, membuat inferensi, dan menerapkan aturan bahasa. Kemampuan pemikiran logis pada anak-anak berkembang dengan cepat dan penting untuk menghargainya dalam pembelajaran bahasa dan perkembangan intelektual mereka secara umum. Jadi, kesimpulan pada video kali ini adalah pemahaman bahwa bahasa adalah dasar untuk pemikiran dan komunikasi menjadi kunci dalam perkembangan bahasa pada anak-anak. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan lewat kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.